Baik, Chelsea menatap heran kedua kakaknya, kakak kembar seiras yang hanya berbeda jenis kelamin itu. Dia terkejut mendengar pernyataan Vernon, kakak laki-lakinya yang menurut kenangan masa kecilnya selalu membuatnya menangis meski pada akhirnya Vernon akan memberikan makanan dan cemilan untuknya. Memenuhi tuntutan orang tua sejak kecil membuat anak kembar itu tak bisa terus memperhatikan Chelsea sehingga terlihat seolah mereka tidak dekat. Padahal dari kejauhan keduanya selalu memperhatikan segala tindakan Chelsea untuk mengurangi kekejaman orang tua mereka. Bahkan sampai membuat Chelsea keluar dari rumah dalam rencana mereka berdua agar setidaknya Chelsea bisa meraih mimpinya menjadi seorang dokter dan hidup bahagia tanpa harus memikirkan rumah yang mereka sebut sebagai neraka itu. Kak, kalian sengaja? Tanya Chelsea dengan suara tergagap menatap kedua kakaknya. Semuanya untukmu, my lovely. Kami sengaja melakukannya agar kamu bisa keluar dari neraka ini. Kami tak tahan melihatmu kesepian terus. Kakak tak diperbolehkan main denganmu. Kau tahu kan papai bagaimana? Ucap Pero sambil mengusap wajah adiknya. Tapi kenapa kita tidak melawan saja? Kenapa membiarkan mereka seenaknya? Bukannya mereka orang tua kita, tapi kenapa seperti ini? Tanya Chelsea matanya lagi-lagi berkaca-kaca. Tidak bisa sayang, kami takut kalau kami melawan, kamu yang jadi incaran papa dan mama. Bahkan kamu mungkin bisa mengalami hal lebih menyedihkan dari ini, jelas Vernon sambil menghapus air mata Chelsea, hal yang tak pernah dengan bebas dia lakukan. Hiks, kenapa keluarga kita begini? Kenapa semuanya begini? Bukannya kita juga punya hidup kita sendiri? El gak mau begini, tangis gadis itu di depan kedua kakaknya. Tenang El, nanti papa dengar kita bisa dalam masalah. Semua akan baik-baik saja. Kamu lakukan saja bagianmu dan jadi perempuan baik di acara lamaran ini. Setelah itu kita bicarakan rencana selanjutnya, ucap Pero. Vernon benar, kamu harus tenang. Ingat melakukan akting yang sempurna, cukup jadi gadis penurut, serahkan sisanya pada kami, ucap Vernon. Tapi kalau kalian ketahuan, bagaimana? Tanya Chelsea sambil menatap mereka satu persatu. Kami sudah mempersiapkan diri kami untuk kemungkinan terburuk, El, tak perlu khawatir. Kau akan lihat seberapa gila kami, bisik Vero seraya mengedipkan sebelah matanya pada Vernon. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara Tuan Sena, papa mereka, yang kini berdiri di depan pintu kamar Chelsea setelah mendengar laporan dari mulut ember siapa lagi kalau bukan Monica. Buka, Tita Pre itu dari luar. Ya, papa datang. Mampus gua, mampus, gerutu Vernon sambil berlari ke sana kemari. Vernon panik, dia langsung melompat keluar jendela dan berkelantungan di seutas tali yang terhubung ke sebuah pohon besar di rumah itu dan memutus talinya. Vernon, seru Vera yang khawatir pada kembarannya itu. Tiba-tiba pintu dibuka dengan cepat. Pero memulai aktingnya, dia duduk di jendela dengan tangan ke belakang sambil membuka tali yang terikat ke jendela kamar Chelsea. Apa yang terjadi di sini? Suara tegas itu seolah memekikkan telinga semua orang yang mendengarnya. Vero memberingkan sedikit kepalanya karena suara itu membuatnya kesal. Pa, aku sudah mengurus si udik itu. Barusan dia mencoba melukai dirinya, ucap Vero sambil melirik kamar mandi di mana Chelsea sedang membersihkan dirinya. Bahkan Vero terkejut saat melihat bagaimana sigapnya sang adik yang langsung berlari ke kamar mandi sebelum Tuan Sena masuk. Syukurlah dia sudah masuk, ternyata dia bisa diajak kerja sama. Kupikir karena selama ini kami tidak sedekat itu, dia tak paham dengan hal-hal seperti ini. Adikku memang pintar, batin Pero. Di mana sebodoh itu? Tanya Tuan Sena, pria dengan leher pendek, dengan lemak di bawah lehernya hampir membuatnya terlihat seperti kodok. Saat lapisan kulit di bawah, mulut si kodok mengembang. Mata bulat besar, kumis tebal, kacamata bulat di satu sisi matanya, tubuh gempal dengan setelan kemeja yang terlihat sesak dan tidak nyaman, belum lagi sepatu koboi yang dipakainya dan rambut palsu yang tidak cocok dengannya, sungguh penampilan yang aneh. Sedang membersihkan diri, ada apa-apa? Tanya Vero sambil duduk di sofa ruang kamar itu, anggun dan elegan seperti biasa dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Tuan Sena mendekati jendela, pintu kamar mandi dibuka. Tampak Chelsea sudah selesai mandi dan mengenakan pakaian sederhana sebelum mengganti pakaiannya menjadi pakaian mewah yang sudah disiapkan oleh Tuan Sena dan Nyonya Maya.
Kau sudah selesai, cepat ganti pakaianmu dengan itu, titah Vero dengan tegas sambil menunjuk gaun yang diletakkan di atas kotak besar dan segala perlengkapannya. Tuan Sana berbalik saat mendengar Chelsea sudah selesai. Jangan biarkan jendelanya terbuka, angin dingin akan membuat kalian perlu cepat bersiap-siap. Sebentar lagi calon suamimu akan tiba, titah Tuan Sena sambil menutup jendela kamar Chelsea. Iya pak, ucap Chelsea sambil menunduk patuh. Tuan Sena keluar dari ruangan itu meninggalkan Chelsea dan Vero di sana. Hah? Keduanya bernapas lega saat Tuan Sena keluar dari kamar itu. Ternyata kau bisa diajak kerja sama, kita sefrekuensi, ucap Vero sambil tertawa kecil menatap adiknya. Aku kan adik kalian, ucap Chelsea dengan senyuman lembutnya. Melihat senyuman itu membuat hati Vero bergetar. Dia mengusap wajah adiknya. Kasihan kau El, seharusnya kamu sudah bahagia di luar sana. Cak, sudahlah, ayo cepat ganti pakaianmu, biar kakak bantu, ucap Vero dengan lembut. Karakternya benar-benar berbeda dengan Vero yang Chelsea kenal selama ini. Ternyata kedua kakaknya peduli padanya, hanya saja tidak bisa leluasa menunjukkan kalau mereka menyayangi Chelsea. Jadi apa orang-orang yang mengikutiku selama ini adalah orang suruhan kalian, Kak? Tanya Chelsea sambil mengganti pakaiannya. Ketahuan ya? Ya begitulah. Sudah cepat ganti bajumu, nanti di sana jadi gadis penurut. Setelah acara selesai kami akan membantumu keluar dari sini, ucap Vero. Kalian bagaimana, Kak? Tanya Chelsea. Tenang saja, serahkan pada kami. Papa dan Mama harus diberi sedikit kejutan dan Monica harus disingkirkan dari rumah ini, ucap Vero. Jangan sampai kalian dalam bahaya, ucap Chelsea. Akhirnya gadis itu berganti pakaian menggunakan gaun cantik nan mewah. Acara lamaran akan dilangsungkan malam ini dan sudah direncanakan sejak awal oleh kedua orang tuanya. Tak bisa menolak, mereka hanya bisa menurut dengan semua konsekuensi yang akan mereka terima. Chelsea dirias dengan cantik selama 2 jam. Dia menghabiskan waktu untuk merias penampilannya. Nona, sudah waktunya. Suara Des terdengar dari balik pintu. Ya, jawab Vero singkat. Kak, aku takut, lirih Chelsea. Semua akan baik-baik saja, ucap Vero menenangkan adiknya.